Selamat datang kembali di channel saya. Saya Dipta. Kali ini kita akan membahas abdominal, alias bagian perut kita. Seperti yang kita tahu, abdominal itu identik dengan six pack. Six pack yang kita lihat itu sebenarnya adalah rectus abdominis yang berfungsi untuk membawa bagian tubuh atas ke bawah ataupun membawa bagian tubuh bawah ke atas. Fungsi rectus abdominis. Kemudian ada obliques di bagian samping yang berfungsi untuk memutar badan. Obliques luar dia melintang dari bagian atas ke bawah seperti ini. Kemudian yang bagian dalam akan melintang dari bawah ke atas berlawanan, bersilangan. Jadi yang bawah, bagian dalam dan bagian luar ototnya bersilangan, sehingga dalam melatihnya pun kita harus bilang dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kemudian yang paling penting lagi adalah yang namanya transversus abdominis, seperti sabuk mengelilingi perut kita sampai bagian belakang perut kita, dari depan sampai ke belakang. Fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan daripada perut kita. Semakin kecil lingkar transversus abdominis, maka core kita atau otot perut kita akan semakin stabil. Tetapi kalau semakin besar, ukuran perut kita juga besar dan kita juga tidak akan stabil posisi kita, sehingga semakin kecil dia akan semakin bagus. Namanya serratus anterior. Dia berada di antara dada bagian bawah terhubung ke bagian perut kita, ke abdominal kita. Kita lanjut ke bagian latihan daripada masing-masing otot perut itu. Seperti misalnya leg raise. Kita berfokus untuk menaikkan hip kita ya, bukan hanya menaikkan kaki ke atas, tapi kita menaikkan hip, sehingga otot perut bagian bawah akan lebih aktif. Kalau kaki saja yang dinaikkan, itu yang akan aktif malah otot paha. Kemudian bagi yang lebih expert bisa mencoba hanging leg raise. Prinsipnya sama, pelaksanaannya dengan bergantung pada bar dan fokus pada tulang ekor atau hip kita. Lakukan setiap latihan, setiap sesi 30 sampai 60 detik, kemudian istirahat selama 20 sampai 30 detik. Lanjutkan lagi gerakan set berikutnya. Kita modifikasi saja leg raise-nya. Untuk yang kedua, melatih obliques, putar dia, tilting leg raise, putar sedikit pada saat dia berada di atas, aktivasi otot obliques. Yang lebih expert, sama posisinya dengan hanging leg raise, cuman pada saat ujung gerakan sama seperti
tilting leg raise, kita lipat sedikit ke samping sehingga mengaktifkan otot obliks lebih kuat. Untuk mengaktifkan kedua perut atas dan bawah, kita menggerakkan kedua bagian tubuh secara bersamaan. Untuk yang pemula, kita bisa menggunakan latihan knee to elbow. Jadi di situ bagian atas dan bagian bawah sama-sama bergerak. Dan bagi yang sudah expert bisa menggunakan side to side cable chop. Next, gerakannya crunch. Dengan crunch, kita membentuk otot perut bagian atas dengan melipat perut bagian atas ke bawah. Usahakan dalam setiap ujung gerakan, nafas selalu dihembuskan sampai habis dari dalam perut, sehingga kontraksi otot perut menjadi maksimal. Nafas di setiap akhir gerakan. Sedangkan untuk yang lebih expert bisa menggunakan teknik cable crunch seperti ini. Fokus gerakan sama, melipat perut bagian atas ke bawah di bagian pusar dengan memperhatikan bokong yang tetap pada posisi vertikal, tidak sampai menyentuh tumit atau bahkan tidak mundur sama sekali. Perhatikan posisi bokong saya. Dan tetap memperhatikan pernafasan. Hembuskan nafas di ujung gerakan sampai habis dari dalam perut. Bonus set V-sit up. Selalu perhatikan pernafasan, hembuskan nafas sampai habis di ujung gerakan. Gerakan tetap terkontrol. Another bonus set. Cable tree chopper. Ini expert untuk melatih obliques. Posisi kaki bagian luar fleksibel sehingga gerakan lebih eksplosif dan otot lebih berkontraksi. Kuncinya adalah siku agak menekuk sedikit
dan posisi tangan dan dada selalu sejajar di setiap gerakan. Selain gerakan-gerakan tadi, tidak kalah penting juga adalah defisit kalori dan nutrisi. Jadi otot perut 30%, latihan 70% makanan. Perhatikan makanan, maka perut atau abdominal sobat fitness sekalian akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Salam sehat.